Pertengkaran melibatkan 3 pemuda dilatari masalah asmara terjadi di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Insiden tersebut akibatkan 1 korban meninggal dunia dan seorang lainnya terluka akibat senjata tajam. Sementara tersangka penusukan terancam dijerat pasal berlapis dengan hukuman 20 tahun penjara. Teman saya ini gimana ya Allah? Pacar daripada si korban tidak terima kenapa yang beli baju pacar si korban ini adalah si pelaku. Dia nyariin gue dari siang, Pak. Bah, jangan gua ada chat. Kenapa sih Bang, Pak? Kenapa? Ya, teman saya dulu ini gimana? Peristiwa mencekam di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur hampir sepekan lalu membawa kisah pilu pertemanan. Maksud hati membela kawan, seorang pemuda tewas ditikam. Ya selamat. Teman saya ini gimana ya Allah? Bersimbah darah, jenazah pemuda berinisial MNF itu tergeletak di Gang Haji Muhammad Izi, Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazahnya baru dievakuasi setelah polisi tiba dan melakukan olah TKP. Perhara bermula dari persoalan asmara rekan korban yang ia bela, berinisial MH, yang juga sama-sama mengalami luka bacok. Keduanya terlibat pertengkaran dengan seorang pemuda berusia 20 tahun yang kini sudah jadi tersangka. Bekerja sebagai seorang petugas keamanan, tersangka berinisial RS tinggal di area terjadinya pernikaman. Kalau pelaku itu tinggal di sini. Nah, terus kalau korban tinggalnya di belakang Menara Cardik, Halim, belakang BAKN. Nah, katanya uber-uberannya itu dari PGC. Dari PGC di sini nggak di sini. Pertengkaran antara 3 pemuda terjadi pada 17 November menjelang malam. Dari hasil penyidikan, peristiwanya dilatari perkara asmara. Salah satu korban yakni MH tak terima kekasihnya dibelikan baju oleh tersangka. Pacar daripada si korban ini tidak terima kenapa yang beli baju pacar si korban ini adalah si pelaku. Nah, dari situ mereka berkomunikasi debat di WA. Terbakar cemburu, MH pun naik pitam. Pemuda berusia 19 tahun tersebut lantas mengajak sobatnya yakni MNF untuk menyatroni tersangka RS di kediamannya, namun orang yang dicari tidak ada. Ketiganya justru berpapasan di tengah jalan dan terlibat pertengkaran yang berubah jadi perkelahian. Merasa terpojok, tersangka yang bekerja sebagai petugas keamanan lantas lari ke kontrakannya untuk ambil sangkur. Perkelahian pun kembali berlanjut di jalanan, tak jauh dari kediaman RS. Dalam baku hantam itu, MNF yang menemani MH sempat memukul kepala tersangka menggunakan helm. Berdalih membela diri, tersangka menangkis pukulan dan membalasnya dengan penganiayaan menggunakan sangkur hingga membuat MNF kehilangan nyawa. Sementara korban MH yang sempat memukul pipi tersangka juga tidak luput dari penusukan dan terluka di bagian punggung. Kini kondisi MH yang mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati berangsur pulih. Sementara buah perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Saudara inisial RS memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau 340 KUHP. Tindak kekerasan termasuk intimidasi bukanlah solusi dalam tuntaskan masalah. Selesaikan perkara dengan kepala dingin dan bijak dalam bersikap. Jangan sampai menjadi korban atau tersangka. Tim Liputan melaporkan.